Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza mukillina tad'una hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah subuh yang selalu dirahmati Allah, patut kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah atas berbagai curahan nikmat yang senantiasa kita peroleh. Juga memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, ingin saya sampaikan bahwa seperti yang saya sepakati dengan pengurus UPZ yang lain, terakhir kita akan menerima zakat tanggal 8 April. Oleh karena kita akan bagikan pada tanggal 8, maka kita akhiri di situ. Jadi para musaki yang memang belum menunaikan kewajiban berzakat, apakah zakat fitrah, zakat mal atau zakat yang lain, sangat diharapkan untuk menyegerakannya. Baik, pada subuh hari ini perkenankan saya mengangkat satu hal yang berkaitan juga dengan zakat. Hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Itu surah An-Nur ayat 56. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat, la'allakum turhamun. Ya. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, ayat itu menunjukkan perintah ketaatan yang sempurna. Zakat adalah ketaatan dalam bentuk harta. Dan ini memang berat biasa karena harta yang kita sangat cintai, guna memenuhi hak sesama manusia. Sementara perintah sebelumnya adalah salat, ketaatan untuk memenuhi hak Allah. Oleh karena itu ada dua di situ hak yang terakumulasi kalau kita zakat, yaitu pemenuhan hak Allah berupa salat dan pemenuhan hak sesama manusia untuk membagikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah bentuk ketaatan yang sangat agung. Jadi gabungan antara hak Allah dan hak sesama itu kita gabung adalah bagian dari ketaatan yang sangat agung. Menurut Imam Al-Ghazali, biasanya ada, menurut beliau, bahwa ibadah sebagai kewajiban bukanlah selesai ketika itu, ketika kita selesai menunaikannya. Tapi dengan pandangan fikih tasawufnya, Al-Ghazali selalu menawarkan perenungan setiap laku ibadah dan menyelami esensi di baliknya. Ya. Nah, ini dilakukan juga Imam Al-Ghazali dalam praktik zakat. Ya. Al-Ghazali menjelaskan hakikat zakat yang tidak sebatas ritual ibadah penggugur kewajiban semata. Jadi bukan cuma menggugurkan kewajiban bagi seorang muslim. Zakat adalah ibadah harta, artinya ibadah yang dalam praktiknya melibatkan pengeluaran. Jadi harus pengeluaran. Bahkan sudah ditentukan besaran harta yang harus didermakan atau dizakatkan. Berbeda dengan ibadah salat. Oleh karena itu zakat dikategorikan sebagai ibadah maliyah. Mal itu harta, bukan mal yang kita tunjungi sekarang banyak bertawaf.
ibadah kehartaan. Sementara salat dikategorikan ibadah badaniyah, ibadah tubuh. Lantas jika zakat merupakan ibadah maliyah atau ibadah kehartaan, mengapa masuk jajaran, ini jajaran juga optimalnya, jajaran rukun Islam? Bukannya Islam adalah agama yang tidak materialistik? Mengapa zakat yang bersifat kehartaan dihitung sebagai salah satu pokok ibadah? Itulah pertanyaan yang dimunculkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu menurut Imam Al-Ghazali ada 3 hal mengapa zakat masuk kategori sebagai salah satu rukun Islam. Pertama, zakat merupakan wujud totalitas kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ya, jadi itu realisasi dari kecintaan kita kepada Allah dengan berzakat. Rukun Islam pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan syahadat atau kredo berarti seorang hamba telah berkomitmen atas ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selainnya. Untuk menyempurnakan pengesaannya terhadap Allah, menurut Imam Al-Ghazali, seorang hamba harus betul-betul menunggalkan Allah. Tidak boleh ada sesuatu yang dicintai selain Allah. Ya. Imam Al-Ghazali menuturkan, ya, fa in mahabbata la taqbalu syarikah. Artinya sesungguhnya cinta itu tidak bisa diduakan, tidak bisa diserikatkan. Termasuk mungkin bapak-bapak dan terhadap istrinya tidak boleh diduakan, ya. Kecuali kalau mau tambah boleh. Sebagaimana kita tahu bahwa yang paling dicintai manusia di dunia ini adalah harta. Oleh karena itu zakat yang di dalam praktiknya melepaskan sebagian harta, artinya melepaskan sesuatu yang kita cintai. Jadi yang kita cintai kita lepaskan. Inilah bentuk pemurnian ketauhidan terhadap Allah. Nah, dengan mengeluarkan harta berarti melepaskan sesuatu yang dicintai, sehingga dalam hati hanya ada Allah semata. Bahkan Al-Ghazali melanjutkan, semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah dan semakin besar rasa cinta untuknya, ia akan rela untuk mendermakan seluruh harta tanpa menyisakan sedikit pun. Bagaimana ketika Abu Bakar ditanya oleh Allah, oleh Rasul, oleh Nabi, ya, sebagai wujud cinta, puncak cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ia dermakan seluruh harta miliknya. Kemudian Rasul bertanya, berapa harta yang kau sisakan? Ya, bukankah engkau memiliki keluarga? Jadi dia ditanya mertuanya ini. Ya, dengan enteng Abu Bakar menjawab, ya, aku masih memiliki Allah dan Rasulnya. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir atau pelit. Salah satu ciri orang-orang yang kikir, orang kikir adalah enggan mendermakan harta. Baginya harta dikumpulkan hanya untuk kepuasan diri semata. Islam mencela sifat kikir ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yukashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,
bukan berarti memelihara kikir ini. Artinya menjauhkan dari rasa kikir. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Ibnu Jarir At-Tabari menafsiri kata muflihun sebagai surga. Artinya orang yang terhindar dari sifat kikir, maka balasan untuknya adalah surga. Sebaliknya mereka yang kikir, neraka adalah balasan untuknya. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat kikir bisa diobati, kalau kita mau, dengan memaksakan dan membiasakan diri untuk mendermakan harta. Dan zakat merupakan salah satunya. Imam Al-Ghazali menjelaskan kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan memaksa, dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, sebagai rasa syukur atas nikmat Allah, Al-Ghazali membagi nikmat menjadi dua. Yang pertama nikmat anggota badan, dan kedua nikmat harta. Cara mensyukuri nikmat anggota badan adalah dengan ibadah badaniyah, seperti kita sholat. Sementara cara mensyukuri ibadah maliyah atau kehartaan adalah dengan mengeluarkan zakat. Lebih dari itu, menurut Al-Ghazali, zakat bukan sebatas bentuk syukur, tapi juga sebagai wujud kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang yang berkecukupan, dan zakat adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Itulah tiga hal yang menurut Imam Al-Ghazali penting untuk kita pahami agar supaya senantiasa kita ingin atau mampu menunaikan berbagai kewajiban kita yang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Nah, kemudian 4 makna zakat. Zakat bermakna al-barakatuh, berkah. Jadi zakat itu berkah. Kita keluarkan adalah bagian dari keberkahan. Yang kedua adalah bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita keluarkan zakat itu justru harta yang tersisa itu akan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga adalah zakat bermakna as-solahu, beres dan keberesan. Seseorang yang menunaikan zakat, hartanya akan dijauhkan dari masalah. Seseorang dengan masalah finansial boleh jadi disebabkan oleh kelalaian mereka dalam menunaikan zakat. Karena sesungguhnya dengan memberi tidak akan memiskinkan, namun justru akan menambah rezeki di kemudian hari. Di dalam Quran surah Saba ayat 39 Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian yang keempat, zakat bermakna at-tahuru, atau membersihkan atau menyucikan. Makna ini menjelaskan bahwa orang yang memberikan zakatnya bukan karena mengharapkan pujian dari manusia, maka niscaya Allah akan mensucikan harta dan jiwanya. Bisa diibaratkan zakat sebagai pencuci harta kita agar bersih dan membawa keberkahan. Itulah uraian dalam Quran surah At-Taubah 103, "Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum mutazakkihim biha
wa salli alaihim inna salataka sakanu wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Itulah beberapa hal yang terkait dengan zakat. Apa manfaat zakat, bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali tentang zakat, mari kita tunaikannya. Sebelum saya tutup, ada hal yang aneh tadi malam ketika penceramah menurut kita mengatakan cakep. Apakah layak kita lakukan itu dalam masjid? Kalau bagi saya tidak setuju, maka saya berteriak, ini masjid ini Pak. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan wa zakara asma rabbihi fasalla. Ingatlah Allah baru kamu sholat. Iya, itu dasarnya saya. Makanya saya minta kepada seksi dakwah mencekal yang bersangkutan. Iya. Kalau dibiarkan nanti anak-anak kita katakan, oh bisa aja begitu di masjid ini. Iya. Itu menjadi hukum kalau sudah dilakukan dan dibenarkan, kita diamkan. Saya berteriak di sini bahwa ini masjid ini, Pak. Iya. Mari kita evaluasi penceramah yang tampil di sini. Kita yang menilai, kita sebagai konsumen, dia sebagai pelaku usaha. Kalau kita tidak suka, jangan pakai dia. Ya. Kita juga jemaah disuruh bilang cakep, cakep. Apa artinya itu? Kita evaluasi diri kita. Apa bisa kita berteriak-teriak cakep dalam masjid? Jadi itu pesan saya, kalau bisa dicekal dia atau di blacklist dari masjid ini untuk tampil, apakah khatib atau ceramah tarwih atau apapun. Oleh karena itu sudah membuat suasana yang tidak kondusif dalam masjid kita. Itu mungkin sebagai penasehat menyampaikan kepada pengurus agar supaya masjid kita ini seperti apa yang kita harapkan. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jika ada benarnya itu dari Allah, kelemahan pasti dari diri saya pribadi. Mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.